sepi. Itu Karena dia. orang pada lapar, Ustaz. Betul. Masjid-masjid pada besar, ramai. Bahkan sebelum tarawih itu diletakkan duluan itu sajadahnya, padahal orang yang entah kemana. Asal biar dia masuk ke dalam. Ada tandanya. Ada tandanya. Ada saksi dia bahwa pernah sampai di situ. Karena biasanya kalau malam awal Ramadan semuanya akan memotong ayam. Betul. Semuanya akan beli daging. Istimewa. Dikuatkan di malam pertama itu. Yang enggak pernah ke masjid semuanya. Tidak baik agamanya. Malam pertama insyaallah ke masjid. Insyaallah itu. Maka itulah yang sering kita dengarkan dalam kaidah bahasa Arab itu, maka harfun nida itu dia. Ya ayyuhalladzina, ya itu memanggil orang yang dekat, orang yang menengah, orang yang jauh. Imannya kuat, menengah, imannya yang tipis. Semuanya terpanggil untuk ikut menguatkan di Ramadan itu. Namun kaitannya dengan yang tadi, Ustaz, sebagai seorang muslim kita tidak bisa mengakal-akali agama. Betul, itu dia. Artinya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah. Boleh jadi ada orang yang dikasih Lailatul Qadar, dia tidak sadar kalau dia tidak dapat Lailatul Qadar. Dia tidak sadar. Karena tidak semua hal bisa kita, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita. Hanya saja yang bisa kita lakukan adalah sampai Ramadan ke-20. Kalau nyawanya tak sampai Ramadan 20, apa ceritanya, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Sahabat dan pemirsa podcast Fastabiqul Khairat Kabupaten Rokan Hulu dimanapun berada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Sabtu tanggal 24 Februari 2024 ini, insyaallah kita masih eksis menayangkan yakni program podcast kita edisi hari Sabtu ini tanggal 24 Februari 2024, Ustaz, ya, yakni edisi yang ke-23 kan enggak salah ya, edisi 23. Alhamdulillah sudah sampai ke 23 kali kita podcast di studio mini kita ini. Kemudian berselawat kepada Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lafaz Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Nabi Allah, assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Semoga Allah ridho kita mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil akhir kala amin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita muliakan tentunya pembina podcast Fastabiqul Khairat Kabupaten Rokan Hulu, yakni Ustadz Sapri Umar SAG beserta pembina kita yang kedua namun belum hadir, yaitu Ustadz Dr. Haji Sapri SAG MMPD. Seterusnya para kru atau tim podcast Fastabiqul Khairat Kabupaten Rokan Hulu, yang mana podcast kita ini mempunyai moto, Ustaz, yaitu tebarkan kebaikan demi kejayaan. Insyaallah ini menjadi kebaikan-kebaikan yang bermanfaat bagi umat semuanya. Dan yang kami muliakan juga, selamat datang, marhaban, kepada guru kami, tuan guru kami, ya, Ustadz kami, buya kami, yaitu Ustadz Serpin Damri Lubis STHI. Selamat datang. Assalamualaikum, Ustaz. Alhamdulillah telah sampai di podcast kami yang sederhana ini, ya, untuk memberikan
pencerahan-pencerahan, tausiah-tausiah terkait tema yang insya Allah akan kita sampaikan nantinya. Baiklah, untuk tidak memperpanjang mukadimah, bahwa narasumber kita ini ya asli Rokan Hulu. Walaupun jauh kecamatannya, ya berbeda kecamatan Rambah, kita kecamatan Rambah, beliau Buya kita ini dari kecamatan Bangun Purba. Artinya masih sekitar Rokan Hulu juga. Dan beliau ini Ustadz Serpin Damri Lubis STH ini merupakan ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Bangun Purba dan juga kepala madrasah ya dari MTS Al-Kahfi Bangun Purba, Pondok Pesantren Al-Kahfi Bangun Purba. Dan juga merupakan salah satu dai kondang Kabupaten Rokan Hulu yang sudah terbang ke mana-mana. Insya Allah. Amin. Ya, amin amin ya rabbal alamin. Tetap sehat. Amin, amin. Ya, berikan kekuatan untuk dakwah dan ukhuwahnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bila sebagaimana podcast-podcast sebelumnya, ya di sini kita dialog interaktif. Sebelum itu kita beri waktu Ustadz lebih kurang 10 menit nanti memaparkan terkait tema kita, yaitu tentang kemuliaan nisfu Sa'ban dan juga tarhib Ramadan ini, supaya umat-umat tercerahkan dalam menyambut bulan suci Ramadan 1445 Hijrah ini. Mungkin ini pembukaan mukadimah dari kami sebagai presenter MC dari podcast ini. Untuk itu kita serahkan sepenuhnya waktu kepada Buya Ustadz Serpin Damri Lubis STI. Disilahkan. Langsung saja, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran kasiran, ya terima kasih Ustadz kita. Semoga insya Allah media ini, podcast ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Semua pejuangnya adalah pejuang penebar kebaikan dan insya Allah mendapatkan kejayaan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Terima kasih Ustadz. Ya, tidak ada daun yang gugur kecuali dalam rencana oleh Allah Ta'ala, dan hari ini kita hadir di sini, Allah bermaksud sesuatu yang indah di balik pertemuan hari ini. Amin. Di edisi ke-23 ini bertajuk kemuliaan nisfu Sya'ban dan juga tarhib Ramadan. Insyaallah. Ya, artinya yang menyampaikan ini tidak jauh lebih baik dan mendengarkan Ustaz. Allahu Akbar. Yang lebih baik siapa yang mau mengamalkan. Betul. Semoga insya Allah duduknya kita di sini, yang mendengarkan seluruh pemirsa ya podcast Fastabiqul Khairat, insya Allah menjadi jalan menebar kebaikan dan juga insya Allah kita dapat kejayaan, terutama menghadapi bulan yang penuh kejayaan insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sedikit berbagi sependek yang kita baca, mungkin kita semua tahu bahwa sesungguhnya bulan Ramadan ini bulan yang dinanti-nanti. Namun terkadang Ustadz, semangat manusia itu jatuh dan bangun. Naik, turun, jatuh, bangun. Jauh dari tampak kejauhan, selera menengahnya. Pas sampai ke depan, baru 1 jam udah ditinggalkan. Itulah kadang-kadang analogi yang sering kita hadapi dengan Ramadan. Kemarin bulan Rajab sudah berlalu. Hari ini mendekati pertengahan Sya'ban. Bahkan nanti malam insya Allah sudah nisfu Sya'ban. Maka apa yang harus kita lakukan sebelum menyambut bulan suci Ramadan? Salah satunya Ustadz, ya artinya kita saling mengingatkan, saling menterbiah diri sendiri dan juga mengingatkan diri sendiri. Ramadan ini adalah Ramadan yang boleh jadi akan menjadi milik kita semua, menjadi jalan wasilah perubahan hidup kita. Amin. Kalaulah berbicara Ramadan, mungkin Ustadz usia udah berapa Ustadz sekarang? Masih muda. Masih muda Ustadz. Masih di bawah 17 tahun. 17. Wajah 17. Iya tuh. Umur 47. 47 Ustadz. Artinya 47, saya 34. Artinya Ustadz sudah 40 sekian kali Ramadan ditemui. Saya 35 kali Ramadan dengan Ramadan ini insya Allah. Maka pertanyaannya, apa beda Ramadan lalu dengan Ramadan ini?
Butuh beberapa Ramadan lagi agar hidup kita move on daripada masa lalu yang kurang mencerahkan. Maka sesungguhnya kemuliaan nisfu Sya'ban ini sudah ada persiapan untuk ada yang mau sholat tasbih nanti malam, ada yang sudah membaca Yasin tiga paling, iktikaf di masjid, ada banyak kemuliaan. Namun terlepas daripada ikhtilaf ulama, kita bisa pastikan bulan ini adalah bulan yang sangat mulia. Karena Ustadz sama-sama juga sering kita dakwahkan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang mulia. Iya, di antaranya Rajab, kemudian Al-Muharram, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah. Namun di antara itu kata Nabi, hadza syahrun yughfalu fihin nas. Ini bulan Sya'ban, ini bulan yang sering dilupakan orang. Karena tidak termasuk di dalam bulan 4 itu. Iya, karena bulan Rajab orang banyak puasa, tapi bulan Sya'ban orang boleh jadi tidak merasa ini sesuatu yang luar biasa. Padahal sesungguhnya pintu daripada Ramadan ini untuk berjenjang. Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. 6 bulan berturut, bulan-bulan yang luar biasa padilahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit berbagi Ustadz yang mungkin mengingatkan diri saya dan kita semua. Kita mendapatkan banyak hadis-hadis dan salah satunya hadis yang paling sahih adalah bahwa bulan Sya'ban ini adalah bulan di mana bulan dilaporkannya catatan amalan kita setahun yang telah berlalu. Jika ada yang mengatakan penutupan buku, sebenarnya bukan penutupan. Bukan tutup buku. Kalau tutup buku artinya meninggal dunia. Artinya bulan ini pelaporan. Sesungguhnya di antara kemuliaan Sya'ban ini adalah salah satunya, kata Nabi, saya sangat senang ketika amalku diangkat, aku sedang puasa. Maka di bulan Sya'ban ini salah satunya puasa. Maka apakah hanya di pertengahannya? Tidak. Selama bulan Sya'ban itu sangat disunnahkan untuk puasa. Namun sedikit ini Ustaz sharing. Ternyata ada 3 tuh. Tempat kita kadang-kadang diangkat oleh Allah melalui malaikat amalan kita. Pertama, setiap hari. Diriwayatkan dalam hadis bahwa setiap hari itu setelah subuh, waktu subuh dan waktu asar. Malaikat itu sama-sama berkumpul tuh. Diawasi oleh Allah. Baru sampai ketemu Allah, langsung ditanya oleh Allah, engkau tinggalkan hambaku sedang apa? Maka bukan Allah tidak tahu kalau hambanya lagi ngapain. Artinya Allah ingin mengawasi para malaikatnya. Kalau subuh itu dilapor pada Allah, kalau sedang tidur ya hambaku sedang tidur ya Allah. Kalau hambaku sedang zikir, hambaku sedang zikir ya Allah. Tapi na'udzubillah, mudah-mudahan tidak ditinggalkan kita dalam keadaan bermaksiat. Maka setiap hari ada pagi, ada sore. Pergantian malaikat siang, malaikat malam, tapi melapor ibadah kepada Allah. Itu setiap hari. Kemudian yang kedua, setiap kita 1 kali, 2 kali sepekan. Puasa Senin Kamis. Ketika Nabi ditanya, kenapa engkau puasa Senin dan Kamis? Maka dijawab oleh Rasul, kalau hari Senin adalah hari di mana aku dilahirkan. Hari Kamis terkhusus, hari di mana amalan catatanku diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka coba kita lihat saat puasa, saat sholat, kita diangkat amalan kita. Dan terkhusus di bulan Sya'ban ini adalah kemuliaannya sebulan penuh. Hari-harinya, hari-hari di mana diangkat amalan-amalan kita di hadapan Allah Subhanahu. Semoga insya Allah berapa hari pun kita di bulan Sya'ban ini ada 2 pekan lagi, gunakan untuk persiapan puasa. Yang paling penting Ustadz sebenarnya di balik ini, Sya'ban ini kan kalau kita melihat dari akar katanya, ada 12 bulan itu semuanya. Kata 12 bulan ini sebenarnya sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dulu. Termasuk bulan haram yang 4 ini sebelum bumi diciptakan itu sudah ada kata-kata itu. Sudah ada namanya. Maka dari Al-Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Zulqa'dah, Dzulhijjah. 12 bulan ini sebenarnya semuanya ada historical. Ada cerita di balik itu. Dan salah satunya pada intinya pada kesempatan yang mulia ini, yang singkat ini, Sya'ban ini adalah persiapan Ramadan. Persiapan Ramadan. Apa persiapannya? Persiapan memantaskan diri sampai ke bulan Ramadan. Apa salah satu memantasannya? Kalau asal katanya Sya'ban ini sebenarnya asal muasalnya kisah kenapa ada bulan Sya'ban. Karena bulan Sya'ban itu ada bulan yang panas. Mendekati bulan yang sangat panas. Bulan Sya'ban ini tasya'ub. Masyarakat Quraisy itu sering
membuat kelompok kecil untuk mencari tempat sumber air, Ustaz. Jadi sumber air ini dicari. Kenapa? Karena kemungkinan besar di bulan Ramadan yang asal katanya bulan yang sangat penuh panas, itu mereka cari air agar nanti pas Ramadan jangan rebutan, jangan sempat kewalahan. Karena kalau di bulan Ramadan itu, kalau ibarat kata orang Arab, kalau menyimpan sesuatu, kalau disimpan bisa hangus. Karena dia begitu panasnya, Ustaz. Maka bulan Sya'ban ini, Sya'ban ditambah alif dan nun ini artinya bulan yang sangat penuh dengan persiapan air. Air. Apa airnya? Bulan Sya'ban dan Ramadan ini beralih melebar pemaknaannya. Tidak hanya secara harfiah, tetapi makna ya secara histori, makna secara pemahaman dan kebutuhan. Maka air mata apa yang harus kita tumbuhkan di Sya'ban ini? Air mata taubat. Maka kalau belum ada puasa, puasalah kini, Ustaz. Kalau anak-anak kita diajari untuk ini dan seluruh para pemirsa, ya kalau bulan Rajab itu adalah bulannya Allah, kemudian Sya'ban itu bulannya Rasulullah, sedangkan Ramadan itu bulannya ummati. Maka di bulan Rajab itu disunnahkan apa dia? Istighfar. Minta ampun kepada Allah. Di bulan Sya'ban apa amalannya? Amalannya adalah memuliakan Rasul. Selain daripada puasa adalah banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah SAW. Kenapa? Karena di bulan Sya'ban inilah diturunkannya ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Satu-satunya amalan yang Allah contohkan dulu. Allah perintahkan salat, Allah enggak salat. Tapi salawat diperintahkan, Allah dan malaikat bersalawat. Mulianya bulan Sya'ban, Ustaz. Terakhir, Ustaz, maka apa persiapan kita sebelum Ramadan? Satu, banyak berdoa. Banyak berdoa. Mana tahu tak sampai hayat, minimal sampai doanya. Salah satu doa yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW, kendati ada doa yang masyhur, tapi hadisnya mungkar. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Namun, kalau ini diamalkan, jangan anggap itu hadis. Hanya pemaknaannya saja bagus. Hanya saja jangan anggap itu hadis. Karena hadis yang wajib kita ingkari. Tapi apa hadis yang cocok? Apa doa yang cocok? Allahumma sallimni ila Ramadan wa sallim Ramadan li wa tasallamahu minni mutaqabbala. Kalau bareng berjamaah diajarkan kepada anak, Allahumma sallimna ila Ramadan wa sallim Ramadan ilaina wa tasallamahu minna mutaqabbala. Namun alhamdulillah jika kita sampai ke bulan Ramadan baru kita berdoa lagi, Allahumma ahillahu alaina bil yumni wal iman was salamati wal islam rabbuna wa rabbukallah. Artinya Ustaz, satu adalah ayo kita perbanyak doa bagi saya, bagi kita, untuk keluarga kita. Terakhir dalam rangka tarhib Ramadan, dua adalah persiapkan kematangan untuk memantaskan diri sampai bulan Ramadan. Ibadat Ramadan, Ustaz, ini ada gelas. Gelas. Ini ada gelas kecil. Ini wadahnya. Yang mengisi adalah kita. Wadah ini adalah kita yang mengisi Allah Ta'ala. Maka kosongkan diri, beningkan diri sebelum masuk Ramadan, sehingga saat Allah beri air yang bening, maka kita bisa melebur dalam kemuliaan bulan suci Ramadan. Salah satu ibadahnya adalah dengan senantiasa memaksimalkan puasa dan juga memantaskan diri untuk menjadi ahlul Quran. Terakhir, Ustaz, maka jauh sebelum Ramadan, ayo buat diari, buat perencanaan apa yang harus dikejar di bulan Ramadan ini. Cukup sudah hari ini kita berlomba-lomba membanyak-banyakkan hatam. Bukan tidak baik, tapi yang lebih baik adalah bagaimana Ramadan mengangkat kualitas cara baca Quran kita, tadabbur Quran kita, bagaimana kualitas kita bersedekah, semakin ikhlas, semakin melebur dalam bulan-bulan seterusnya. Maka Ramadan adalah bulan yang begitu luar biasa. Hari ini, terakhir Ustaz, Ramadan menjelang tiba, kita mengenal kisah yang sangat singkat. Nabi ketika naik mimbar ada 3 doa yang diminta. Diaminkan oleh Nabi dengan doa malaikat. Salah satunya adalah berbakti pada orang tua. Jika tidak dapat keampunan dari Allah dengan ridha orang tua, maka celaka dia. Kemudian diantaranya juga orang yang mendapatkan Ramadan tapi tidak ada ampunan baginya, celakalah dia. Orang yang disebut nama Nabi Muhammad SAW tapi dia tidak bersalawat pada Nabi, maka celakalah dia. Semoga insya Allah waktu yang sangat singkat ini, Ustaz, karena waktunya sederhana, maka ini yang bisa saya sampaikan. Semoga ini menjadi amalan buat pribadi saya, amalan buat kita, dan semua para pemirsa. Ayo, minimal kalau tak bisa Senin Kamis, tak bisa 1 hari 2 hari, minimal puasa nisfu Sya'ban ini, anggap ini puasa yang sangat dimuliakan Rasulullah. Tidak mesti harus
Kalaulah kita ada berbeda pendapat, cara melihat apakah ini amalan khusus, namun niatkan di bulan Sya'ban, siapa saja boleh berpuasa, siapa saja qiyamul lail, selagi bulan ini bulan istimewa, gunakan dengan sebaik-baik mungkin. Insya Allah semua kita diampuni, dirahmati, dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lamu bissawab. Syukran Ustaz. Alhamdulillahirabbil alamin, luar biasa ya, walaupun sedikit padat tapi sangat bermanfaat untuk umat insyaallah. Amin. Apalagi untuk fans dari podcast ya Fastabiqul Khairat yang dimanapun berada. Baiklah, terima kasih banyak. Syukran Ustadz Serpen Damri Lubis STHI yang telah memaparkan kultum atau tausiah tentang tema kita tadi, yaitu kemuliaan nisfu Sya'ban dan juga tarhib Ramadan 1445 Hijriah. Banyak ilmu yang mungkin kami dapatkan, juga pemirsa dapatkan, insyaallah nanti bisa juga kita amalkan dengan sebaik-baiknya untuk menjaga kualitas ibadah kita dan juga ibadah kita di bulan suci Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi setelah tadi tausiah ya, walaupun sedikit tapi dalam ya, sangat banyak ilmu yang kita dapatkan. Tausiah sebelum buka puasa Ustaz. Sebelum berbuka puasa sunat Sya'ban ya. Jauh lagi Ustaz kan. Jadi ini juga pernah kami dengar, kita mulai bincang-bincang ringan saya. Jadi dengar juga entah kata ulama, entah hadis, entah apa ya, yang jelas sering kita dengar juga oleh ustaz-ustaz kita bahwa bulan Rajab kemarin itu dikatakan bulan kita menanam katanya gitu kan. Nah, sedangkan Sya'ban ini bulan merawat, atau mungkin kalau bahasa Melayunya kan kalau ladang itu ya disiangi, melatih istilahnya kan, istilahnya dipupuk gitu. Merawatlah, pemeliharaan Sya'ban. Sedangkan Ramadan dikatakan juga bulan menuai hasil atau panen. Bagaimana menurut Ustaz? Kata-kata itu apakah hadis atau apakah itu merupakan kata-kata ulama, dan bagaimana menurut Ustaz itu kata-kata tersebut? Sebuah ungkapan yang disampaikan, sesuatu yang memberikan motivasi, penyemangat buat kita untuk beribadah. Betul. Saya kalau terkait apakah itu hadis, mungkin saya belum temukan hadisnya. Hanya saja boleh jadi ungkapan, apakah ungkapan para sahabat atau ungkapan orang-orang mulia begitu. Namun di balik itu dapat kita pahami sebenarnya boleh jadi yang dimaksud adalah artinya kesuksesan kita di Ramadan itu tidak serta-merta hanya dapat di Ramadan. Betul. Jadi hasil Ramadan itu sesuatu yang dipersiapkan jauh-jauh hari. Kalau salafun saleh itu, kalau memang yang paling masyhur itu mungkin sering kita dengar bulan Rajab Sya'ban adalah persiapan Ramadan. Namun salafun saleh itu banyak, bahkan mereka itu orang-orang mulia itu persiapkan Ramadan 6 bulan sebelum Ramadan. Betul, itu banyak. Bahkan minta di setiap bulan-bulan itu adalah bulan-bulan Ramadan. Itu. Hanya saja 6 bulan sebelumnya itu adalah persiapan yang matang untuk menuju Ramadan mulia ini. Bahkan setelah Ramadan selesai, tidak hanya selesai, dia akan 6 bulan setelahnya dia akan berdoa setiap bulan agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya garansi kita dalam 1 tahun itu 1 bulan kita sedang servis habis. Betul, total. Ramadan. Iya, itu servis habis total. Ibarat perut, nah ini lagi kerja keras 11 bulan. Sekarang ini habis. Di Ramadan dia servis total. Servis ganti oli, ganti dan seterusnya. Artinya 11 bulan yang akan datang maka dia akan bisa melaju kemana saja. Artinya sesuai dengan syariat Allah Ta'ala. Namun barangkali kadang-kadang kita lupa. Orang menganggap Ramadan itu cukup dipersiapkan Ramadan. Tidak. Banyak orang gagal di Ramadan tuh. Coba saja Ustaz, saya atau Ustaz atau kita. Kalau kita udah terbiasa Senin Kamis, atau kita puasa sebelum Ramadan. Pas Ramadan besok itu, Ramadan pertama terasanya tidak terlalu berbeda. Tapi bayangkan Ustaz, waktu kita masa kecil dulu. Iya, puasa sunnah tak pernah. Puasa Rajab Sya'ban juga susah.
susahnya. Maka pas Ramadan, Tiba-tiba awal. hari pertama tuh Ustaz, Ah. macam orang nak mati Ustaz. Betul. Emang Hari iya. pertama, baru pertama jam 8 dikira udah mulai jam 18 Ustaz. Jadi berondong. Berondom dulu di sungai Ustaz, sambil minum air koci. Allah. Artinya Ustaz, Ramadan ini butuh persiapan. Tidak bisa Betul. kita pungkiri Ramadan ini butuh dipersiapkan. Apa Hmm. tadi? Kalau bahasa yang kita dengar tadi, menanamlah di bulan Rajab, Ya, itu kemudian disemailah, diasuh sebaik diasuh. mungkin di bulan Sya'ban, maka di bulan Ramadan adalah pertandingan. Di sana kita menunjukkan kita ingin meraih juara itu, juara. meraih piala kemenangan itu, meraih piala kesuksesan itu, maka dengan cara menebarkan kebaikan. Insya Allah kejayaan Ramadan akan dapatkan. Mudah-mudahan podcast ini dalam rangka persiapan Ramadan. Artinya siapa saja yang mendengarkan insya Allah tergugah hatinya. Kalau belum puasa, puasalah. Kalau belum sedekah, sedekahlah. Kalau ulun bisa baca Quran tiap hari, minimal bukalah dari sekarang. Jangan bukanya satu Ramadan pertama, Ustaz. Itu ya. Mohon maaf, Ustaz. Kalau sudah lama tidak baca Quran, malam Ramadan pertama itu kayak orang mu'allaf, Ustaz. Rata-rata yang tadarus. Iya. Artinya Ustaz, apalagi tadarus sekarang dan yang dulu itu kan beda Ustaz. Beda zaman ayah ibu kita. Boleh jadi kalau orang tua kita tadarus main petok Ustaz. Salah dikit tak, salah kata. Kalau sekarang dibuat kayak gitu Ustaz, bisa kosong tadarus Ustaz. Semuanya akan menangis Ustaz. Laporan ke polisi pun banyak. Karena hak asasi manusia. Wal'iyadzubillah. Artinya Ustaz, saya sangat sependapat, sangat senang mendengar kata-kata Rajab itu adalah bulan yang menanam, ya, sedangkan Sya'ban itu masa pemeliharaan, memelihara semangat. Artinya semangat beribadah. Di Ramadan kita gaspol Ustaz untuk beribadah kebaikan. Insyaallah. Wallahu a'lam bishawab Ustaz. Alhamdulillah. Yang kedua Ustaz, kita ini kan banyak juga prinsip umat Islam ini khususnya kan puasa ini ataupun di luar bulan Ramadan yang dicarikan yang istimewa-istimewa. Ramadan ada malam Lailatul Qadarnya ya. Sedangkan Sya'ban ada pula nisfu Sya'bannya kan. Kalau tentang puasa atau amal ibadah, mereka cuma mencari hari-hari istimewa saja. Padahal tidak memandang hari sebelumnya. Bisa jadi ada seorang yang berpuasa di malam ganjil, malam 21 saja. Karena yang targetnya Lailatul Qadar. Apakah malam pertama Ramadan sampai 20 Ramadan tidak bermakna ya? Tidak bermakna. Bagaimana kira-kira pandangan Ustaz? Masya Allah. Apa yang bisa kita luruskan untuk Masya Allah. Ini teman-teman. Pertanyaannya kelas berat ini. Ini artinya kalau udah kelas berat sebentar lagi selesai. Artinya Ustaz, para ulama ya berbeda pendapat. Yang jelas yang paling mutawatir itu adalah salah satunya di malam-malam ganjil. Ya, malam-malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 sebagai itu. Hanya saja ada juga ulama berpendapat, bahkan ada yang mengatakan tidak mustahil dia akan terjadi di malam pertama. Di malam-malam sebelum malam, ya 10 akhir Ramadan. Hanya saja Nabi mengisyaratkan dengan kencangkan ikat pinggang di 10 akhir Ramadan. Hanya saja itu bahasa lebih mengokohkan karena tidak semua lagi yang bisa kokohkan sarungnya di akhir Ramadan. Ibaratkan kata bahasa orang kita, semakin Ramadan semakin maju, banyak kemajuan. Iya betul. Ya, sapnya maju. Macam iku monci. Semakin ke ujung semakin habis Ustaz. Masjid musola semakin besar. Ya. Tapi isinya semakin bisa kerucut ke ujung. Ya. Kalau di awal itu biasanya Ramadan awal itu mal-mal akan terasa sepi. Karena orang pada lapar Ustaz. Masjid-masjid pada besar, ramai. Bahkan sebelum tarawih itu diletakkan duluan itu sajadahnya, padahal orang yang entah kemana. Asal biar dia masuk ke dalam. Ada tandanya. Ada tandanya. Ada saksi dia bahwa pernah sampai di situ. Karena biasanya kalau malam awal Ramadan semuanya akan memotong ayam. Betul. Semuanya akan beli daging. Istimewa lah. Dikuatkan di malam pertama itu. Yang enggak pernah ke masoji semuanya. Tidak baik agamanya. Malam pertama insya Allah ke masjid. Insya Allah itu.
Maka itulah yang sering kita dengarkan dalam kaidah bahasa Arab itu, maka harfun nida itu dia. Ya ayyuhalladzina, ya itu memanggil orang yang dekat, orang yang menengah, orang yang jauh. Imannya kuat, menengah, imannya yang tipis. Semuanya terpanggil untuk ikut menguatkan di Ramadan itu. Namun kaitannya dengan yang tadi Ustaz, sebagai seorang muslim kita tidak bisa mengakal-akali agama. Betul, itu dia. Artinya kesempatan untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu anugerah dari Allah. Boleh jadi ada orang yang dikasih Lailatul Qadar, dia tidak sadar kalau dia tidak dapat Lailatul Qadar. Dia tidak sadar. Karena tidak semua hal bisa kita, Allah Maha tahu apa yang ada di dalam diri kita, hati kita, pikiran kita. Hanya saja yang bisa kita lakukan adalah sampai Ramadan ke-20. Kalau nyawanya tak sampai Ramadan 20, apa ceritanya Ustaz? Artinya bahkan saya pernah mendengar suatu riwayat Ustaz. Suatu ketika para sahabat ini pergi jalan-jalan ke pemakaman. Sampai di pemakaman itu mulailah terdengar suara tangisan. Apa tangisan yang dia dengar? Dia menangis di dalam kubur itu. Apa katanya? Ya Allah, bangkitkan aku ke muka bumi ini. Walau hanya 1 menit pun. Walau hanya sedetik pun di bulan suci Ramadan. Karena 1 detik di bulan Ramadan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Maka jangan pernah sia-siakan waktu yang Allah kasih. Kalau Allah beri kesempatan hari pertama Ramadan, maka nikmati. Jangan sempat menunggu Lailatul Qadar dulu. Kalau hari kedua, alhamdulillah, nikmati setiap detik-detik di bulan suci Ramadan. Maka proses tidak akan pernah, hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Kita sebagai hamba Allah hanya bisa berbuat berikhtiar, Ramadan terbaik. Maka orang yang mendapatkan Lailatul Qadar tidak bisa dia mengatakan saya pernah dapat Lailatul Qadar. Yang bisa menyatakan itu adalah terlihat dalam hidupnya, terlihat dalam keberkahan hidupnya, kemudahan dan kelancaran, dan insya Allah mudah-mudahan dapat keberkahan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan harapan saya dan kita semua pastikan maksimalkan waktu-waktu di bulan Ramadan. Boleh ingin punya dapat Lailatul Qadar, tapi salah satu adalah orang yang dapat Lailatul Qadar, orang yang hatinya senantiasa cinta dan sayang pada Allah, tidak membeda-bedakan waktu malam pertama, kedua dan ketiga, karena semuanya dalam genggaman Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mustahil Lailatul Qadar turun di malam-malam sebelumnya. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah, ini ya sungguh luar biasa kajian kita, ilmu-ilmu yang telah dapatkan dari Buya kita ini, Buya Serpin. Dan ini terakhir nih, terkait sebelum closing atau kesimpulan dari Buya kita, ya, pernah kita dengar juga di sosmed atau di televisi atau apa nih, Ustadz Serpin ini adalah dai aksi cepat tanggap, Masya Allah. Ya, ACT. Tapi tahun berapa kira-kira Ustadz? Alhamdulillah, ana dari ini dari singkat Ustaz. Ya, singkat. Saya lahir di Tangun, SD di Tangun, SD saya di SD 004 001 2 SD saya Ustaz. Oh, 2. Ya, tapi ijazah cuma 1. Kemudian MTS saya itu 2 juga Ustaz. 2 juga. Pertama pergi ke Purba Baru Mustafawiyah, kemudian beralih hijrah ke Khalid bin Walid. Ini Ansor Muhajirin terpakai nih, Ansor Muhajirin. Akhirnya di Khalid bin Walid MTS. MTS saya 2. Khalid bin Walid dan Purba Baru. Saya sampai di Khalid bin Walid kelas 1 aliyah, saya pindah lagi Ustaz. Akhirnya aliyah saya jadi 2. Pindah ke Darun Nahdhah Bangkinang Ustaz, Kampar Ustaz. Jadi SD saya 2, MTS saya 2, MA saya 2 Ustaz. Dan kampus saya alhamdulillah 7 Ustaz. 7 Ustaz. 7 pergi ke Jakarta, Sukabumi, Bogor, Mahat Ali Ustaz. Dulu ikut ada seleksi 6 mahasiswa terbaik se-Provinsi Riau. Alhamdulillah kita terpilih salah satunya, tapi tidak bertahan lama di sana karena ingin gabung di kampus-kampus yang bersifat di luar. Karena di Mahat Ali Ar-Royah itu 4 tahun wajib diam di dalam begitu. Ada 7 kampus, Mahat Ali Ar-Royah, Mahat An-Nuaimi, Mahat Utsman bin Affan, UIN Syarif Hidayatullah, PT IKI Jakarta. S1 kita 2 Ustaz. Sebenarnya 3, tapi yang selesai cuma 2. S1-nya ada 2, STHI sama SPDI. Kemudian S2-nya 1 sebenarnya. Tapi saat waktu di pasca PTIQ, waktu tesis, diminta pulang karena ayah sakit, dan 2019 bulan 7 tanggal 1 berpulang ke rahmatullah. Saya ikut dia aksi ACT, aksi cepat tanggap.
Di aksi Indosiar saya pernah ikut, hanya itu saja maksudnya tidak sempat lolos begitu. oh, Hanya saja berteman nominasi. nominasi, berteman dengan teman-teman dai-dai nasional, Nasional. Ustaz Iman Fauzi, Ustaz Syawal Mubarak, Ustaz itu Syam, dia. Betul. berbagai Ustaz Zulfikarullah. Maka saya di Jakarta itu dai aksi cepat tanggap karena sering corporate, sering dibawa ke Kalimantan Timur, bawa Balikpapan, dibawa ke Natuna, dibawa ke Jambi, berbagai tempat di Indonesia. Hanya saja pulang kampung, ya setelah itu ya tutup buku dulu Ustaz, karena wasiat orang tua ya untuk bisa sama-sama di Al-Kahfi ya. Maka sampai sekarang di Al-Kahfi dan juga ikut di kegiatan travel umroh, kegiatan pengajian-pengajian. Ya travel umroh kita itu di depan SMA 1 Cahaya Tafakur ya. Tafakur cinta ya. Cinta ya, cahaya insan tafakur. Ya, artinya berawal dari cahaya seorang insan yang bertafakur begitu. Itu cerita singkatnya. Allah alam. Dan ini boleh dipromosikan sedikit Al-Kahfi itu ke pemirsa kita biar sampai juga secara narasi deskripsi juga kan. Syukur Ustaz. Dan alamatnya di mana gitu. Bismillah, ayah bunda, adik-adik kami yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir, izinkan saya Serpin Damri Lubis STHI, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kahfi, hari ini hadir di podcast Fastabiqul Khairat, tebarkan kebaikan demi kejayaan. Maka salah satu wujud kejayaan itu, mari sama-sama kita menghidupkan agama Allah melalui berjuang di pesantren-pesantren. Di mana saja pesantrennya, semuanya adalah kemuliaan dan kejayaan insya Allah. Namun saya sekarang bergabung di Al-Kahfi Bangun Purba. Bagi orang tua kami, ayah ibu kami, anak-anak kami yang ingin bergabung, boleh dilihat di YouTube, ada namanya Pompes Al-Kahfi Rokan Hulu. Ada di Facebook, ada juga di Instagram, ada juga di YouTube. Maka Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya dengan biaya insya Allah terjangkau, kita buka komunikasi bagi yang punya minat, terutama ada peluang gratis full 6 tahun Ustaz. Ada 2 santri, hanya saja syaratnya satu adalah pernah meraih prestasi tingkat kabupaten. Ya, kalau tidak juara 1, 2, kalau enggak 2, 3. Kemudian hafal 1 juz. Ya, hafal juz. Kemudian ketiga, putra atau putri tingginya minimal 150. Wah, ini. Iya, 50. Karena ada rencana insya Allah kalau beliau akan siap dengan kontrak dengan kita, akan ada rencana, karena alhamdulillah sekarang pimpinan pesantren kita Al-Kahfi Bangun Purba itu Rasmin Damirul Lubis membangun pesantren di Pekanbaru yang dibangun oleh Gubernur Riau Pak Edi Nasution untuk para penghafal Quran yang itu akan didaftarkan ke angkatan angkatan. Artinya prestasinya kalau lulus nanti setelah masuk di MTS ya, kemudian nanti minimal hafal 15 juz dan seterusnya. Maka peluang ini ada bagi anak-anak kami yang punya prestasi, dan pastinya ayo kita rangkul bersama. Kami mengupayakan sebab mungkin yang kami mampu untuk menghadirkan anak-anak yang cerdas, anak-anak yang soleh dan soleha, anak yang mandiri melalui pesantren-pesantren, salah satunya Pondok Pesantren Al-Kahfi Bangun Purba. Hubungi nomor 0852 2632 3628, 0852 2632 3628, jenjang MTS dan MA. Insya Allah kami tunggu kehadiran ayah bunda. Wallahu a'lam bishawab. Demikian itu alamat dari Ponpes Al-Kahfi Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Silahkan Bapak Ibu kaum muslim muslimat dimanapun berada. Boleh yang terakhir closing, penutup, kesimpulan sedikit untuk pemirsa kita semuanya untuk tetap istiqomah dalam berbuat baik. Bismillah, izin Ustaz, sebelum kita tutup, artinya yang bisa kami sampaikan adalah semua kita dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Semua kita ingin sesuatu yang berkah dari Allah, maka kata kuncinya ada 4 I namanya Ustaz. Ada 4 I. Empati namanya. Empati. Kalau simpati hanya sekedar kata, tapi kalau empati ada bukti nyata. 4 I apa? I-nya ada 4 Ustaz. I-nya ada 4. 1, ingin. Ayo kita tumbuhkan keinginan menjadikan Ramadan ini Ramadan terbaik dalam hidup kita. Inginnya harus kuat Ustaz. Kalau udah ingin, apa yang harus kedua Ustaz?
ilmu. ilmunya. Daripada Mustahil kita punya ingin tapi ilmunya tak ilmu punya. tak punya. Maka ilmunya harus kita tuntut sekarang. Betul. Jauh-jauh sebelum Ramadan. Melalui podcast ini, bagian daripada syiar ilmu-ilmu sebelum masuk Ramadan. Sebelum masuk Ramadan. Ilmunya harus dikuatkan. Yang ketiga, Ingin ilmu, ilmu, kemudian ikhtiar. ikhtiar kita. Ikhtiarnya Ikhtiar. totalitas, Tetap Ustaz. Tidak hanya sekedar kata-kata, ayo kalau dapat amalan langsung diamalkan. langsung diamalkan. Itu nama ikhtiar. Apa beda ikhtiar dan usaha? Ikhtiar mengandalkan Allah, Iya. usaha boleh jadi Oh. Allah tidak terlalu dominan. Betul. Usahanya secara fisik, tapi kalau ikhtiar ada bahasa agamanya pilihan Allah Ta'ala. Pilihan Allah Ta'ala. Terakhir Ustaz, keempat, 4I, ikhlas Ikhlas lillahi lah, ta'ala. lillahi ta'ala. Maka apapun kondisi hari ini, ekonomi, kondisi sosial, politik, negara kita, semuanya, semuanya, ayo kita tanamkan keinginan yang kuat untuk mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemudian ilmunya raih dengan sebaik mungkin, totalitas dalam berikhtiar, kemudian lakukan dengan ikhlas karena Allah Ta'ala. Wallahu Amin, a'lam amin ya. bissawab. Alhamdulillah. Demikian kesimpulan dari Buya kita, Buya Serpin Damri Lubis STHI telah menyampaikan begitu panjang lebarnya dialog interaktif kita selama podcast ini kita laksanakan. Baiklah, yang terakhir tentunya ucapan terima kasih kami syukron ya kepada Ustadz sekeluarga yang hadir di podcast kami ini. Semoga tetap sukses dunia akhirat. Amin. Dalam mengelola pondok pesantrennya, Amin. dalam travelnya, Amin. dan juga dalam usaha-usaha kajian-kajian Islamnya, Amin. menebarkan kebaikan-kebaikan dan pencerahan kepada umat. Amin ya Allah. Demikian karena waktu juga Ustadz, terima kasih ya atas kehadiran di podcast yang sederhana ini. Masya Allah. Kita Tabarakallah. tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Syukran. Sampailah hajatnya. Bismillah, ayah bunda, adik-adik kami yang kami cintakan Allah Subhanahu wa taala, Al-Fakir, izinkan saya Serpin Damri Lubis STHI, Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Kahfi, hari ini hadir di podcast Fastabiqul Khairat, tebarkan kebaikan demi kejayaan. Maka salah satu wujud kejayaan itu, mari sama-sama kita menghidupkan agama Allah melalui berjuang di pesantren-pesantren. Di mana saja pesantrennya, semuanya adalah kemuliaan dan kejayaan insya Allah. Namun saya sekarang bergabung di Al-Kahfi Bangun Purba. Bagi orang tua kami, ayah ibu kami, anak-anak kami yang ingin bergabung, boleh dilihat di YouTube, ada namanya Pompes Al-Kahfi Rokan Hulu. Ada di Facebook, ada juga di Instagram, ada juga di YouTube. Maka Bapak Ibu yang ingin menitipkan anaknya dengan biaya insya Allah terjangkau, kita buka komunikasi bagi yang punya minat, terutama ada peluang gratis full 6 tahun Ustaz. Ada 2 santri. Hanya saja syaratnya satu adalah pernah meraih prestasi tingkat kabupaten. Ya, kalau tidak juara 1, 2, kalau enggak 2, 3. Kemudian hafal 1 juz. Ya, hafal juz. Kemudian ketiga, putra atau putri tingginya minimal 150. Wah, ini. Iya, 50. Karena ada rencana insya Allah kalau beliau akan siap dengan kontrak dengan kita, akan ada rencana. Karena alhamdulillah sekarang pimpinan pesantren kita Al-Kahfi Bangun Purba itu Rasmin Damri Lubis membangun pesantren di Pekanbaru yang dibangun oleh Gubernur Riau Pak Edi Nataran Sution.